Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan pecahan pada bagian kedua. Nah, pada bilangan pecahan bagian kedua ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita meminjam dari suatu bilangan ketika kita tidak bisa mengurangi. Ketika yang mengurang ini lebih besar daripada yang dikurang. Pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada empat. Yang pertama, bilangan bulat dikurangi bilangan pecahan. Yang kedua, bilangan pecahan dikurang pecahan. Yang ketiga, bilangan pengurangan atau pengurangan pada bilangan desimal. Dan yang keempat, pengurangan bilangan desimal dengan cara pinjam. Poin ketiga dan keempat itu nanti akan saya gabung dalam satu pokok bahasan, satu pembahasan di sini. Nah, kita mulai ya. Kita mulai pada pokok bahasan yang pertama kita, yaitu bilangan bulat dikurangi bilangan pecahan. Di sini saya sudah sediakan beberapa contoh untuk pengurangan bilangan bulat terhadap pecahan atau bilangan bulat dikurangi pecahan ini. Yang pertama ada 1 dikurangi 3/5, yang kedua 4 dikurangi 4/7, yang ketiga 3 dikurangi 1/4, yang terakhir 7 dikurangi 6 5/9. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita coba bahas nomor 1 sama nomor 2 dulu. Nah, di sini kita coba bahas 1. Nah, ini sebagai catatan. Kalau saya punya 1, itu bisa kita rubah menjadi 2/2 atau 3/3 atau 4/4. Suatu bilangan kalau atas dan bawahnya sama, dia bernilai 1. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini. Di sini kita lihat lagi. Di sini ini kan penyebutnya adalah 5 ya. Maka 1 ini saya rubah. Ketika kita merubah, kita harus samakan dengan penyebut yang di sini. Sehingga 1 di situ kita bisa tulis soalnya kan 1 dikurang 3/5. Nah, 1 itu kita bisa tulis begini. Kita rubah menjadi, kita samakan penyebutnya jadi 5/5 ini ya, karena tadi 5/5 sama dengan 1. 5/5 dikurangi 3/5, 5 dikurang 3 hasilnya 2/5, yang ini tetap ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2/5. Maka di sini kita bisa isi dengan 2/5. Nah, yang nomor berikutnya, ketika kita punya 4 dikurang, saya hapus dulu aja ini, 4 dikurangi 4/7. Nah, kalau seperti ini bagaimana ngitungnya? Maka kita rubah, di sini kan yang mengurangi pernya per 7 ya. Yang ini, yang 4 sekarang kita rubah, 4 ini perhatikan kita kurang 1 tinggal 3. Nah, kita bikin jadi 7/7. 3 dari mana? 4 ini, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah, itu jadinya yang ini. Kemudian karena di sini penyebutnya adalah 7, maka di sini saya tinggal nambah 7/7. Sehingga dikurangi 4/7. Gitu ya. Nah, 7/7 dikurang 4/7 jadinya 7 dikurang 4 ya 3/7. Jadi 3/7. Itu ya. Loh, mudah kan ya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menemukan bulat seperti ini, bagaimana cara merubah menjadi campuran begini. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita coba yang nomor berikutnya. Nah, di nomor berikutnya di situ 3 dikurang 1/4 sama seperti tadi. Ini 3 ya, 3 kita kurang 1 karena dipinjam 1 tinggal 2. 1 karena ini penyebutnya 4, maka di sini kita bikin 4/4. Oke ya.
dikurangi 1/4. Nah, 2 dikurang 1, 1. 4 dikurangi 1, 3/4. Jadi hasilnya adalah 1/3/4. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat merubah yang ini menjadi ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, sudah ini ya, kita contoh yang terakhir nomor 7. Ketika bilangan bulat itu 7 dikurangi 6, 5/9. Maka 7 kita rubah jadi berapa? Coba tebak. 7 kurangi 1 tinggal 6. Karena ini penyebutnya 9, maka di sini 9/9. Dikurangi 6, 5/9. 6 dikurang 6, habis ya, 0. 9 dikurangi 5, 4/9. Jadi jawabannya adalah 4/9. Mudah ya? Oke, mudah ya? Mudah banget. Sehingga jawaban dari semua tadi kita dapatkan yang nomor 1 itu adalah berapa di situ? Nomor 1 2/5, 3 3/7, 1 3/4 dan 4/9. Loh, mudah ya? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, bagaimana jika yang kita kurangi itu adalah pecahan? Dikurang pecahan. Kalau tadi kan bulat dikurang pecahan. Sekarang kalau pecahan dikurangi pecahan. Penyebutnya beda lagi. Nah, yang perlu caranya nanti sama. Sama seperti pada saat bilangan bulat dikurang pecahan, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, perhatikan ini. Di sini saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama yang di sebelah kiri ini contoh dengan penyebut sama. Nanti cara minjemnya bagaimana? Ini menjadi dasar ketika anak-anak mau mengerjakan yang sini ya. Nah, contohnya ketika penyebutnya sama seperti apa? Oke, kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor ini. 2 1/5 dikurang 3 3/5. Ini sama dengan berapa? 2 1/5 dikurangi 3/5. 1 dikurang 3 ini kan tidak bisa. Maka kita pinjam depannya. Ya kan? Kita cari pinjaman ke depannya. Sehingga apa? 2 dikurangi 1 tinggal. Nah, 2 ini kita pinjam 1, tinggal 1. Terus merubah ini bagaimana caranya? Perhatikan, posisi ini harus posisi yang sama ya, penyebutnya harus sama. Maka kita per dikurang 3/5. Nah, di sininya pernya per berapa? Anak-anak bisa tambahkan atas ditambah bawah. 1 tambah 5, 6/5. Nah, itu cara minjemnya. Oke ya. 6 dari mana? 6 itu dari 1 ditambah 5. 1 yang ini, 5-nya yang ini. Oke ya. Sehingga 1 6/5 dikurangi 3/5 adalah 1. 6 kurangi 3, 3/5. Berarti jawabannya 1 3/5. Gitu ya. Bingung? Oke, sekali lagi. Kita bahas yang nomor kedua ini. 4 2/7 dikurangi 2 6/7. Nah, 4 2/7 dikurangi 2 6/7. Saya bikin yang agak besar biar terlihat jelas. Nah, perhatikan di sini. Ketika 2 dikurang 6. 2 ini dikurangi 6 itu kan tidak bisa. Ini ya, 2 kurang 6 tidak bisa. Maka kita pinjam. 2 kita pinjamkan ke depannya. 4 dikurangi 1 tinggal 3. Kemudian 2 ditambah 7 hasilnya 9. Pernya berapa? Tetap ber7. Dikurangi 2 6/7.
7. Sehingga bagaimana? 3 dikurang, taruh bawahnya aja. 3 dikurangi 2 masih 1, 9 dikurangi 6 masih 3. 7 tetap. Jadi hasilnya 1, 3/7. Sampai di sini mudah, masih mudah ya? Ya, mudah. Mudah banget ketika anak-anak minjem. Yang perlu jadi perhatian itu di sini, ketika anak-anak minjem 1, ini dipinjam 1 tinggal 3, terus pembilangnya ini itu diperoleh dari pembilang yang ini ditambah penyebut. 2 ditambah 7, 9. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di contoh berikutnya bagaimana kalau pecahannya itu punya penyebut berbeda. Nah, di sini ini kan pecahannya penyebutnya berbeda. Yang 1 3, yang ini 4, yang ini 6, yang ini 8. Penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang ini. Saya ganti warnanya dulu. Nah, di situ kan ada 4, 2/3 dikurang 1, 3/4. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Perhatikan penyebutnya sama tidak? Tidak. Kalau tidak sama, seperti pada pembahasan kita minggu lalu, kita samakan dulu. KPK dari 3 dan 4 yaitu 12 ya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Berarti saya bikin aja 4/12 dikurangi 1/12. Nah, di sini 3/12 ini kan dikali 4, maka yang atas 2 kali 4 hasilnya 8. 4/12 ini dikali 3, 3 kali 3 hasilnya 9. Ketika kita mau kurangi, 8 dikurang 9 bisa tidak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka pinjam. Kita pinjamkan ke depannya. Yang ini 4 dipinjam 1 tinggal 3/12. Penyebutnya ini berapa? 8 ditambah dengan 12. 8 tambah 12, 20. Dikurangi 1, 9/12. Sehingga kita bisa kurangi 3 dikurang 1 masih 2, 20 dikurangi 9 masih 11/12. Sehingga hasilnya adalah 2, 11/12. Nah, begitu ya. Oke, mudah ya. Mudah. Dengan cara yang sama, saya hapus. Dengan cara yang sama kita bisa cari yang ini. Caranya bagaimana? Yang pertama kita samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 8 berapa? Yaitu 24. Sehingga di sini bisa saya tulis 7, 24 dikurang 4, 24. Nah, 6/24 itu dikali 4, maka 3 kali 4 hasilnya 12. 8/24 kali 3, maka 5 kali 3 hasilnya 15. Nah, kalau sudah kita samakan penyebutnya begini, untuk yang nomor ini ya. Nah, kalau sudah kita samakan penyebutnya, 12 dikurang 15 kan tidak bisa, maka kita pinjam depannya 1. Sehingga tinggal 6, 12 ditambah 24 yaitu 36/24. Dikurangi 4, 15/24. 6 dikurangi 4, 2/36 dikurangi 15. 6 kurangi 5, 20. 1/24. 21 dan 24. Kita bisa sederhanakan? Bisa.
Tetapi di sini tadi saya nulisnya tidak disederhanakan. Ini harusnya bisa disederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan aslinya. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Tinggal 2, 7/8. Yang di sini, ini tadi lupa, belum disederhanakan. Oke ya. Harusnya yang paling tepat adalah yang ini. 7/8. Gitu ya. Mudah ya. Jadi cara peminjamannya yaitu mencari penyebut atasnya ini itu dari yang atas tambah yang bawah. Terus yang depan ini dikurang 1 gitu aja. Cukup ya? Oke, cukup. Sehingga ketemu tadi hasilnya yang ini 1/3/5, 1/3/7, 2 11/12. Nah, di sini ini tadi belum disederhanakan. Kalau misal kita sederhanakan jadi 2 7/8. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan materi terakhir, pengurangan pada desimal. Sebelum saya masuk pengurangan pada desimal, ada yang perlu diperhatikan di sini. Contoh aja ini. Hati-hati, kemarin sudah saya bahas 412 dikurang 187. Hati-hati. 412 dikurang 187. Nah, yang salah itu begini. Ketika 2 dikurang 7, ini kan tidak bisa. Jangan dibalik 7 dikurang 2 sehingga di sini 5. Nah, ini jangan ya. Yang ini yang salah, contoh yang salah. Tapi kebanyakan anak-anak itu biasanya begini. 2 dikurangi 7 tidak bisa, akhirnya dibalik. 7 kurangi 2, 5. 8 dikurangi 1, 7. 4 dikurangi 1, 3. Nah, sehingga anak-anak ngerjakannya begini. Nah, ini contoh yang salah. Jangan diulangin. Ketika tidak bisa bagaimana? Kita coba di sini. 2 dikurangi 7 tidak bisa. Kita pinjam 1. 1 dipinjam kan tinggal 0. Ini jadi 2. 12 kan ya. 12 dikurangi 7, 5. 0 dikurang 8 tidak bisa. Pinjam depannya. Ini tinggal 3, di sini jadi 10. 10 dikurangi 8, 2. 3 dikurangi 1, 2. Nah, harusnya begini. Oke ya. Itu ini mengingatkan saja. Hati-hati karena masih sering ditemukan yang model begini. Oke. Sekarang pada pengurangan desimal ini saya sudah sediakan beberapa contoh yang mungkin mewakili. Di sini ada 2, ruas kiri dan ruas kanan. Yang kiri itu adalah pengurangan biasa, sementara yang kanan itu adalah pengurangan. Yang mana yang dikurangi? Perhatikan ini. Nah, yang dikurangi jumlah desimalnya ini lebih sedikit daripada yang mengurangi. Itu yang sebelah kanan. Nanti caranya bagaimana? Nah, kita cek. Oke. Kita coba bahas dulu yang nomor berapa itu? Pertama, yang ini dulu ya. Yang ini dulu 0,75 dikurangi 0,4. 0,75 dikurangi 0,4. Tanda koma acuannya adalah tanda koma ini ya. Tanda koma ini harus lurus. Berarti 0,4. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hati-hati di sini ya. Suatu desimal ketika setelahnya ini kan jumlah digitnya tidak sama. Yang atas ini ada 2, yang bawah ini ada 1. Ketika ini tidak sama, artinya di sini apa? Artinya di sini 0. 0 di akhir biasanya dihapus saja. Ya. 0 setelahnya tanda koma dan letaknya di paling akhir itu boleh dihapus atau boleh tidak ditulis. Gitu ya. Sehingga ketika kita kurangi jadinya 5 dikurangi 0 ya 5. 7 dikurangi 4, 3. Komanya luruskan, 0 kurangi 0 ya tetap 0. Berarti nomor 1 ketemunya 0,335. Oke, gitu ya. Nah, untuk nomor 2 bagaimana? Nomor 2 4,75. 4,75
dikurangi 1,3 salah 4,75 dikurangi 3,42. Pastikan tanda komanya lurus. Nah, 5 dikurangi 2, 3, 7 dikurangi 4, 3, 4 dikurangi 3, 1. Berarti hasilnya 1,33. Nomor 4, yang ketiga 2, yang ini ya sekarang. Nah, kuncinya ada di sini ya, tanda komanya ya. 2,53 1,31 dikurang 3 dikurang 1 2, 5 dikurangi 3 2, 2 dikurangi 1 1. Berarti hasilnya 1,22. Nah, sekarang coba kalau yang terakhir. Nah, yang ini yang pakai cara pinjam. 14,526 dikurangi 3,87. Nah, perhatikan tanda komanya harus lurus. Perkara yang ini enggak lurus enggak masalah, yang penting tanda komanya ini lurus dulu. Digitnya yang ini pasti ikut lurus nantinya. Nah, di sini kalau di sini enggak ada angkanya, berarti di sini artinya dia nilainya 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kurangkan. 6 dikurangi 0 tetap 6. 2 dikurangi 7 bisa enggak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti dia pinjam 1, ini tinggal 4 ya. Ini pinjam 1 jadi 2. 12 dikurang 7 5. 4 dikurang 8 enggak bisa, dia pinjam di sini, pinjam 1, ini tinggal 3, yang sini jadi 14. 14 dikurangi 8 berapa? 6, 3 dikurang 3 habis, 1 turun. Berarti 10,656. Hati-hati pada saat peminjaman seperti ini. Sehingga jawabannya 10,656. Gitu ya. Nah, di 4 nomor berikutnya adalah 4 nomor berikutnya ini ketika yang ini lebih sedikit digitnya. Nah, ini lebih banyak, ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Gitu. Bagaimana kalau seperti ini? Kita coba. 2,5 sama. Kuncinya tanda koma diluruskan. 2,5 dikurangi 1,21 dikurang. Nah, ini juga rawan salah. Kalau tadi dia turun, ini kan nggak ada angkanya, berarti dia artinya dia sama dengan 0, gitu ya. Maka ngitungnya ya 0 dikurang 1, jangan langsung 1 turun begini. Ini jangan. Gitu ya. Jadi 0 dikurang 1 enggak bisa, pinjam ini, dipinjam 1 tinggal 4, di sini jadi 10 kurangi 1 9, 4 kurangi 2 2, 2 kurangi 1 1. Jadi hasilnya 1,229. Nah, sekarang yang kedua, tanda komanya ya, diperhatikan. 10,2 dikurangi 4,25. Ada angkanya di sini. Kalau tidak ada angkanya, kita tambahkan dengan 0. 0 kurangi 5 tidak bisa, dia pinjam 1. Ini tinggal 1, di sini 10. 10 kurangi 5 5. 1 kurangi 2 tidak bisa, pinjam 1. Nah, ini tidak punya ya. 10 dipinjam 1 tinggal 9. Ini jadi 11 kurangi 2 9, 9 dikurangi 4 5. Sehingga hasilnya di sini adalah 5,95, gitu ya. Tolong diperhatikan ini.
pada saat meminjam. Itu biasanya banyak yang salah walaupun sudah kelas 5. Nah, yang keempat, 0 ini ya. Tanda komanya perhatikan, 3,45 dikurangi dengan 1,625. Di sini enggak ada angkanya, berarti di sini artinya dia 0 ya. 0 dikurang 5, pinjam 1, ini tinggal 4, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 4 dikurangi 2, 2. 4 dikurangi 6 tidak bisa, pinjam 1, di sini dipinjam tinggal 2, ini jadi 14. 14 dikurangi 6, 8, 2 dikurangi 1, 1. Berarti hasilnya adalah 1,825. Nah, di contoh terakhir, ini yang mungkin banyak salah, hati-hati. Ketika saya punya 5,6 dikurangi 2,005. Nah, di sini kan nggak ada angkanya atas ini. Kalau nggak ada angkanya bagaimana? Maka kita cukup tambahkan 0. Berarti di sini kita kasih 0, di sini kita kasih 0 juga. Nah, 0 dikurangi 5 nggak bisa, dia pinjam tetangganya. Tetangganya sama miskinnya, dia pinjam lagi ke depannya. Dipinjam 1 tinggal 5, ini kan 10 jadinya 10 ini dipinjam ke belakang ini 1 tinggal 9, di sini 10. 10 dikurangi 5, 5. 9 dikurangi 0, 9. 5 dikurangi 0, 5, 5 dikurangi 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3,595. Nah, ini pembahasan kita kali ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan pembahasan kita kali ini ya. Saya harap sampai sini anak-anak paham. Nanti bisa diulang lagi pada bagian-bagian tertentu untuk mempermudah anak-anak belajarnya. Belajar matematika tanpa latihan itu ya tidak akan pernah terampil. Maka tugas buat anak-anak latihannya adalah latihan buat anak-anak yang ini. Latihannya silakan dibuka buku paketnya halaman 8. Yang dikerjakan, yang dipakai latihan hanya nomor 1 yang B, D, F, H, J, sama nomor 2 yang B, D, F, H, J. Nah, ini sudah jelas ya. Yang dikerjakan hanya nomor ini, bukan nomor-nomor yang lain. Oke, saya rasa itu untuk pelajaran kita. Terima kasih. Untuk hari ini kita belajarnya operasi. Untuk minggu depan kita akan coba bahas ini operasi hitung campuran. Itu materi kita minggu depan. Sehingga hari ini saya akhiri sampai ini ya. Sampai di pengurangan bilangan pecahan. Oke, semoga anak-anak bisa semua dan selamat mengerjakan tugas. Tugas nanti dikumpulkan di mana? Ustadz buatkan Google Form-nya nanti. Itu aja dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.